لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan untuk guru kita almarhum almaghfurlah Bapak Kiai Haji Dr. Thayyib Bakhtiar Zaid, juga kita niatkan untuk almarhum almarhumah kita yang lainnya. Mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya, diterima iman Islamnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang terakhir untuk kita yang hadir dan jamaah kita yang berhalangan hadir. Barangkali ada yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang sulit, Allah mudahkan urusannya. Yang punya hajat, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Syai'un lillahi lana walahumul rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Masjid Jafar Residen, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh yang mohon maaf
Tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Inilah hari Kamis malam Jumat tanggal 22 Januari tahun 2026. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriyahnya kira-kira tanggal berapa Bapak Ibu sekalian? Tanggal 4 ya. Jadi malam ini sudah masuk 4 Sya'ban 1447 Hijriyah. Oleh karenanya, sebelum kita melanjutkan kajian kita pada kitab fikih Kifayatul Akhyar tentang satu fenomena alam yang luar biasa yang pernah terjadi di bulan Sya'ban. Fenomena alam tersebut adalah terbelahnya bulan. Jadi dulu yang namanya bulan itu pernah terbelah menjadi 2. Kenapa? Karena mukjizat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini bisa dilihat di dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir Al-Qur'anil Azim atau Al-Jami' li Ahkamil Quran karangan Imam Qurtubi, atau di dalam kitab-kitab sejarah seperti Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir. Al-Kisah, satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mengeluarkan mukjizatnya. Hei Muhammad, bukankah engkau mengaku seorang nabi? Dan setiap nabi pasti punya mukjizat. Coba tampakkan mukjizatmu kepada kami. Belah bulan yang ada di angkasa sekarang juga. Kemudian Nabi pun mengarahkan tangannya ke arah bulan dan mengisyaratkan agar bulan terbelah. Seketika itu pula bulan pun terbelah menjadi 2. Melihat mukjizat yang sangat luar biasa, maka sebagian orang kafir langsung beriman. Mereka mengatakan bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi. Kenapa? Karena dia berhasil membuktikan mukjizatnya. Tapi sebagian orang kafir lagi ingkar. Mereka mengatakan bahwasanya itu adalah sihir. Kalian jangan terpedaya, apa yang kita lihat saat ini adalah sihir Muhammad. Tapi sebagian orang kafir lagi, mereka tidak langsung percaya, juga tidak langsung beriman, juga tidak langsung ingkar. Tapi mereka mengatakan, kita lihat besok siang. Jika kafilah-kafilah dagang masuk Mekah, mereka mengatakan bahwasanya di malam ini mereka melihat bulan terbelah, maka berarti ini adalah mukjizat Muhammad. Tapi jika mereka mengatakan bahwa di malam ini mereka tidak melihat bulan, berarti ini adalah sihir Muhammad. Kenapa demikian? Karena yang namanya sihir itu tidak akan bisa berpengaruh kecuali kepada orang-orang di sekitar saja. Sementara mukjizat pengaruhnya universal, holistik. Artinya jika bulan benar-benar terbelah, maka siapapun di belahan dunia manapun pasti melihat malam ini bulan terbelah.
Tapi kalau seandainya hanya kita saja yang melihat, sementara orang di luar Mekah tidak melihat, berarti ini adalah sihir. Akhirnya di keesokan harinya, ketika kafilah dagang masuk Mekah, mereka ditanya, apakah kalian melihat bulan terbelah di malam tadi? Mereka sepakat mengatakan, ya, bahwa tadi malam kami melihat bulan terbelah. Akhirnya sebagian orang-orang kafir pun masuk Islam. Ya. Nah, hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, peristiwa ini terjadi di bulan Sya'ban. Dan ternyata peristiwa ini bukan hanya sekedar fakta sejarah, tapi juga bisa dibuktikan dan memang terbukti secara ilmiah. Di Cina ada sebuah prasasti. Prasasti itu apa, Bapak Ibu? Satu ukiran gitu ya. Batu besar, kemudian ada ukirannya. Ukiran tersebut bertuliskan bahwa pada tahun sekian, bulan sekian, malam sekian, kami melihat bulan terbelah. Setelah diteliti, ternyata tahun yang mereka tulis, bulan yang mereka tulis, malam yang mereka tulis, itu sama persis dengan tahun, malam, bulan di mana Nabi membelah bulan. Ya. Artinya apa? Artinya secara arkeologi, secara bukti ilmiah ini terbukti. Apalagi belum lama ini NASA. NASA itu apa, Bapak Ibu? Temennya nasi ya. NASA satu lembaga antariksa ya. Antariksa apa Antartika? Antariksa. Yang meneliti tentang angkasa. Jadi NASA ketika memperhatikan bulan, mereka merasa aneh. Kenapa di bulan itu ada satu retakan yang begitu panjang dan begitu dalam? Akhirnya mereka mengeluarkan biaya jutaan dolar untuk sekedar terbang ke angkasa dan meneliti bulan. Ketika kapal mereka dekat dengan bulan, maka mereka memperhatikan bulan dengan apa yang alat pembesar itu? Teleskop. Ya. Kemudian setelah diteliti, mereka pun menyimpulkan bahwa tidaklah terjadi retakan ini, melainkan dulu bulan pernah terbelah menjadi dua, kemudian disatukan lagi. Seperti besi yang disatukan oleh las. Ya. Nah, dan memang secara atau menurut sejarah, ketika bulan dibelah dua oleh Nabi, kemudian Nabi menyatukannya kembali, Pak. Ya. Sehingga bulan pun kembali menyatu. Ini kan luar biasa sekali, Pak ya. Satu kisah yang menjadi fakta sejarah dan terbukti secara ilmiah. Dan itu kisah belahnya bulan terjadi di bulan suci, terjadi di bulan Sya'ban.